menunjukkan kepada kita gambaran suatu penyakit itu bisa terjadi pada manusia itu seperti apa. Nah, setelah semua dipelajari, kita juga perlu mengenal tentang hierarki pencegahan setelah semua konsep dari penyakit itu kita pahami. Kemudian apa sih hierarki pencegahan yang ada terkait dengan konsep terkait dengan terjadinya penyakit tersebut, begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, itu adalah agendanya sebagai gambaran untuk kalian. Nah, kita mulai yang pertama adalah tentang teori terjadinya penyakit. Yang muncul slideshow-nya kan ya, Dek? Halo? Iya, izin jawab dok. Kalau di saya ada dua dok, ada yang Word juga dok yang kelihatan. Oh, oke. Sebentar. Baik dok. Jadi slideshow-nya tidak terlihat kah? Izin jawab ya dok. Tadi terlihat dok, cuman sebelah-sebelahan dok sama Word-nya dok. Oh, itu bukan slideshow sih. Itu berarti masih PPT-nya ya? Iya dok. Sebentar. Oh, gimana caranya? Screen 2. Oh, ini kali. Ini apa yang muncul? Slideshow kah? Izin dok, sih saya masih hitam dok. Oke, sebentar. Saya perbaiki dulu ya. Dok, udah terlihat dok slideshow-nya. Oke, slideshow ya yang terlihat ya. Ya dok. Oke. Ya, ini yang pertama kita lihat di di PPT. Yang pertama untuk teori terjadinya penyakit itu mulai difikirkan oleh manusia pada 460 hingga 377 sebelum Masehi. Jadi ini sekitar 5 abad sebelum Masehi ya. Dulu sebelum 5 abad sebelum Masehi tersebut, orang-orang itu berpikir kalau misalnya orang sakit itu terjadi karena kondisi mistis ya, karena kondisi supranatural. Nah, mulai di 5 abad sebelum Masehi ini, Hippocrates muncul dan menyatakan bahwa sakit itu bukan disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya mistis atau supranatural ya. Jadi dulu dipercayanya seperti itu, dan itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengubah konsep orang banyak ya yang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang magis menjadi sesuatu yang ilmiah begitu ya. Jadi Hippocrates ini menjelaskan bahwa kesakitan seseorang atau munculnya terjadinya penyakit pada manusia itu terjadi karena adanya pengaruh dari elemen-elemen yang ada di bumi. Dulu sederhana saja berpikirnya, kalau elemen-elemen yang ada di bumi itu apa aja? Ya ada api, ada udara, ada air ya. Berpikirnya seperti itu, apa yang dilihat di sekitarnya saja begitu ya. Jadi karena adanya
perubahan elemen dari bumi ini ya, api membuat menjadi kondisi bumi menjadi panas, menjadi lembab, menjadi kering, udara dan air seperti itu menyebabkan kondisi dingin, menjadi kering dan lain sebagainya. Nah, kondisi perubahan-perubahan pada elemen bumi ini dipercaya atau diyakini oleh Hippocrates itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada cairan tubuh. Dulu kan yang kelihatan aja ya oleh orang. Kita punya cairan tubuh darah seperti itu ya, punya plasma yang bening keluar dan lain sebagainya itu yang tampak saja di mata gitu ya. Nah itu dipercaya diakibatkan perubahan-perubahan tersebut karena kondisi elemen bumi yang berubah begitu. Sehingga pada zaman Hippocrates ini bisa kita simpulkan bahwa orang mulai memahami bahwa memahami dan menghubungkan suatu penyakit itu terjadi karena adanya faktor-faktor lingkungan. Nah, itu sudah mulai menyadari bahwa penyakit itu terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Kemudian konsep ini berlangsung cukup lama sampai abad ke-15 sampai 16 ya. Jadi kemudian muncul di abad ke-15-16 itu yaitu teori tentang contagion ya. Konsep ini muncul atau dicetuskan oleh Fracastorius ya, Fracastoro. Jadi Fracastoro ini menyatakan bahwa sakit itu terjadi karena adanya proses kontak contagion atau bersinggungan ya dengan sumber penyakit, ada penularan contagion, kontak langsung gitu ya. Nah, Fracastoro ini membagi atau membedakan contagion itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu contagion yang sifatnya langsung atau kontak langsung, misalnya bersentuhan, berhubungan seksual, berciuman, dan lain sebagainya, itu yang langsung kontak dengan sumber penularan. Kemudian yang kedua adalah contagion itu yang menularkan melalui benda-benda perantara, ya, misalnya melalui pakaian, melalui handuk, melalui sapu tangan, begitu ya, bersin, kemudian pakai sapu tangan, kemudian menyentuh sapu tangan tersebut dan seterusnya. Sesederhana itu sih, waktu itu masih sederhana. Kemudian juga yang ketiga jenis penularan atau kontak yang dapat dilakukan penularannya melalui jarak jauh begitu ya. Nah, jarak jauh ini masih belum dipahami nih. Bagaimana apa yang dari jauh itu bisa terjadi itu belum terpikirkan, tapi konteks atau konsep kontak jarak jauh itu saya matikan saja video saya ya. Saya masih
Suara saya terdengar, Dek? Izin jawab dok, terdengar dok. Ya, saya matikan saja video ya, biar mudah-mudahan bisa mempengaruhi kualitas koneksinya. Oke, saya matikan video. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat dok. Ya, bentuknya slideshow. Ya dok, slideshow dok. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Sampai jenis-jenis contagion tadi, kontak langsung ya, Prakastoro. Nah, teori ini bertahan sampai abad ke-18 ya, awal abad ke-18. Jadi nggak cukup lama dibandingkan teorinya Hippocrates tadi begitu. Karena pada awal abad ke-18 itu muncul teori pembusukan. Jadi mulai saat ini, mulai munculnya teori pembusukan atau miasmatik ini, itu tidak meniadakan konsepnya Fracastoro yang sebelumnya begitu ya, tetap dipercaya itu ada, tambahan tentang teori miasmatik ini muncul. Nah, teori ini karena Recording in kemudian progress. dipercaya hal tersebut itu menjadi penyebab atau berperan dalam penyebaran penyakit begitu. Contohnya dulu sudah mulai dikenal penyakit malaria. Malaria ini asal katanya tuh dari bahasa Itali, mal dan aria, yang artinya sisa-sisa pembusukan binatang dan tumbuhan yang ada di rawa-rawa. Jadi belum tahu nih kalau malaria itu disebabkan karena parasit dan seterusnya, itu belum tahu. Jadi penduduk yang biasanya bermukim di rawa itu waktu itu rentan sekali terkena malaria gitu. Berpikirnya karena udara yang busuk tadi gitu ya, akibat sesuatu yang membusuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan kemudian menguap, kemudian itu menyebabkan orang terkena malaria, seperti itu. Bersamaan dengan teori miasmatik ini muncul juga teori tentang epidemik ya. Jadi dipercaya bahwa kondisi cuaca dan geografis itu menjadi faktor yang penting dalam timbulnya penularan penyakit. Jadi kalau misalnya geografisnya itu mendukung, dekat dan lain sebagainya, itu menyebar dan seterusnya. Kemudian cuaca juga bisa menghantarkan penyakit dan sebagainya. Itu sudah mengetahui konsep tentang epidemik, gitu ya, disebabkan oleh faktor cuaca dan faktor geografis. Nah, kemudian konsep tentang terjadinya penyakit itu mulai berubah point of view sejak Louis Pasteur pada tahun 1822 hingga 1895 ya, itu menemukan mikroorganisme ya. Beliau menemukan mikroorganisme itu muncul pada proses fermentasi yang pada penelitiannya begitu. Dan itu mikroorganisme tersebut juga ditemukan ternyata ada pada udara atmosfer gitu ya. Jadi udara yang ada pada proses fermentasi pada penelitiannya Louis Pasteur itu dicek dan ternyata ada di udara atmosfer. Nah, penemuan ini membuat banyak perubahan paradigma dalam dunia medis
dan kesehatan begitu. Nah, salah satunya penemuan ini menarik seorang ahli bedah ya, ada Lord Lister. Kalau ini sangat terkenal juga ya, seorang ahli bedah ini beliau yang pertama kali memakai antiseptik waktu itu bentuknya karbol untuk membersihkan luka-luka pasiennya agar bisa terhindar dari infeksi. Nah, pada saat itu dunia bedah ya sangat sangat berubah ya, karena itu adalah proses desinfeksi pertama yang bisa dilakukan gitu ya, sehingga tingkat kematian karena infeksi itu sangat-sangat berkurang. Louis Pasteur juga menemukan virus jadi virus ini adalah istilah untuk mikroorganisme yang sifatnya patogen tapi nggak bisa dikultur gitu ya. Jadi mulai ngerti pada saat itu perbedaan antara bakteri dan virus. Kemudian Patrick Manson menemukan mulai arthropoda sebagai vektor penyakit dan seterusnya. Filariasis, malaria juga mulai diketahui ternyata itu adanya vektor dan parasit dan lain sebagainya itu mulai bermunculan sejak penemuan dari Louis Pasteur. Nah, kemudian pada akhirnya dipercaya bahwa muncul teori tentang teori multikausa. Jadi penyakit itu tidak disebabkan oleh satu kausa saja, tidak disebabkan oleh single cause, tapi disebabkan oleh multiple cause ya. Tapi walaupun multiple cause, tetap dipercaya bahwa ada kausa utama dalam rangkaian penyebab tersebut gitu ya. Jadi harus ada kausa utamanya itu apa meskipun dia multiple cause ya. Di sini juga mulai dipahami tentang bagaimana komponen-komponen penyebab penyakit atau determinan-determinan yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu begitu. Oke. Nah, kita sudah memahami bagaimana proses pemahaman manusia tentang terjadinya penyakit itu, awal terjadinya penyakit itu seperti apa pemahamannya. Nah, kita mulai masuk kepada konteks sebab akibat yang dipercaya menjadi inti pemikiran dari konsep terjadinya penyakit itu. Berbagai pertanyaan tentang kenapa, mengapa itu selalu muncul ya kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita berkendara, naik mobil dan berharap jalanan ini nggak akan macet nih. Udah dihitung-hitung pakai Google Maps dan seterusnya, tapi ternyata tetap terjadi kemacetan. Kemudian kita bertanya-tanya kira-kira kenapa ya gitu ya. Kita kan selalu berpikir gitu. Penyebabnya apa? Sebabnya apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya adik kita berangkat sekolah, tapi ternyata dia nggak mau sekolah, ternyata nilainya jelek. Nah, kita tanya, kenapa nilainya jelek, dan seterusnya. Nah, itu kenapa, itu kita menanyakan suatu sebab. Jadi kalau mau kita simpulkan gitu ya, secara naluriah, ada 3 hal yang akan menjadi alasan kita untuk menunjukkan sesuatu itu menjadi penyebab dari sesuatu yang lain. Yang pertama adalah kita menunjuk sesuatu itu penyebab karena sesuatu itu terjadi sesaat sebelum terjadinya suatu akibat. Jadi konteks waktu, sesaat sebelum terjadinya akibat. Contoh, lampu nyala, kalau saklarnya dihidupin, ya kan? Maka secara naluriah kita akan berpikir bahwa menyalakan saklar merupakan penyebab lampunya nyala, gitu. Sepeda motor tergelincir di jalanan yang licin. Nah, secara naluriah kita akan sebut jalanan licin itu sebab dari si motor itu tergelincir, gitu kan ya. Jadi ada konteks waktu di situ, sesuatu yang terjadi tepat sebelum akibat itu terjadi, ya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu kita tunjuk sebagai penyebab karena dia menjadi point of interest kita, gitu ya. Misalnya dalam kasus pemerkosaan misalnya, seseorang yang punya preference moral dan agama tentu akan menyebut pemerkosaan itu adalah penyebabnya karena cara berpakaian korban yang terbuka, gitu ya. Lain halnya dengan seorang feminis, gitu ya.
ini penyebabnya adalah pikiran kotor kaum lelaki saja yang menjadi penyebabnya gitu. Beda lagi kalau seorang ahli transportasi, preference dia kan beda point of view-nya gitu ya. Dia akan mengatakan penyebab terjadinya pemerkosaan itu adalah kaca angkutan umum yang terlalu gelap sehingga pemerkosaan bisa terjadi, kalau terang kan nggak mungkin dan seterusnya gitu ya. Jadi semuanya konteks sebab akibat itu ternyata ada hal-hal yang menjadi alasan kita menunjuk sesuatu itu sebagai penyebab. Ada konteks waktu, ada konteks sudut pandang atau point of view, dan juga konteks harapan. Nah, harapan ini maksudnya gimana? Misalnya, yang ketiga ini, kita mengharapkan sesuatu itu menjadi penyebab suatu akibat itu terjadi. Misal, kita sembuh dari sakit setelah berendam air panas di kolam mata air hangat misalnya kayak gitu. Nah, kemungkinan besar orang akan mengatakan bahwa berendam dengan air panas di mata air tadi itu menjadi penyebab kesembuhan. Gitu. Seseorang selamat dari kecelakaan lalu lintas ya, karena dia menuruti nasihat orang tuanya untuk membawa jimat misalnya. Nah, bisa saja dia mengatakan bahwa jimat itu mengakibatkan selamat dari kecelakaan. Jadi harapan-harapan kita saja yang mempengaruhi bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai konteks sebab akibat, gitu ya, sebagai penyebab dari suatu akibat, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil ikbroh atau mengambil kesimpulan bahwa terkait dengan kita melihat sebuah sebab akibat itu, kita bisa klasifikasikan menjadi dua titik ekstrim. Yang pertama, titik ekstrimnya adalah yang menganggap bahwa mudah loh menentukan sebab akibat itu. Ya, golongan ekstrim ini terlalu gampang menyimpulkan ada atau tidaknya suatu akibat. Contoh, misalnya dalam perbincangan di televisi gitu ya, podcast dan seterusnya. Salah satu yang dibicarakan adalah hubungan antara perilaku merokok dengan kesehatan. Nah, misalnya ada seorang background-nya bukan kesehatan nih, misalnya contohnya pengacara. Nah, dia menolak mentah-mentah ada hubungan antara merokok dengan kesehatan gitu ya. Argumentasinya yang disampaikan sederhana. Pengacara tersebut membandingkan dirinya yang merokok dengan temannya yang tidak merokok. Nah, saat ini dirinya sehat-sehat aja kok ya, sedangkan temannya yang tidak merokok tersebut sakit-sakitan. Nah, sering kan kalian dengar kayak gitu, oh saya nggak apa-apa, sehat-sehat aja, tidak merokok, dan seterusnya. Nah, model argumentasi seperti ini adalah titik ekstrim yang menganggap mudah untuk menolak adanya sebab akibat, gitu ya. Ada titik ekstrim yang kedua, yaitu titik ekstrim yang menganggap bahwa pembicaraan mengenai sebab akibat itu adalah perkara sulit gitu. Umumnya pendapat ini muncul dari tulisan-tulisan dan buku yang membahas tentang sebab akibat itu dari sudut pandang filsafat. Ya, dalam filsafat sebab akibat itu dibahas dari aspek bagaimana cara membuktikannya atau epistemologi kalau kalian pernah dengar ya. Juga tentang ontologi. Nah, ada tidaknya sebab akibat yaitu filsafat. Jadi ini menjadi perdebatan yang panjang kalau misalnya berpikir harus dibuktikan, kemudian ada atau tidak sebabnya gitu ya. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala ya, perdebatan sebab akibat dalam konteks filsafat ini. Nah, epidemiologi itu berdiri di antara kedua titik ekstrim ini. Jadi epidemiologi itu tidak memandang mudah menentukan sebab akibat, tapi juga nggak berpikir sulit. Karena epidemiologi punya kaidah-kaidah yang jelas, kaidah-kaidah yang terarah untuk menentukan suatu sebab akibat, gitu ya. Epidemiologi ini memikirkan dua titik ekstrim tersebut, gitu ya. Karena keduanya itu menjadi sparring partner dalam memunculkan pengembangan ilmu epidemiologi itu sendiri gitu ya, dengan berpikir mudah dan berpikir sulit menjadi balance di antara keduanya, maka membuat ilmu epidemiologi ini berkembang gitu ya. Karena jawaban sementara ya gitu atau hipotesis sementara itu selalu muncul biasanya dari naluri. Nah, naluri itu
yang memunculkan hipotesis, ya kan? Nah, epidemiologi juga berkembang karena tantangan-tantangan dari bidang filsafat gitu yang sulit-sulit ini. Nah, jadi epidemiologi itu mengemas keduanya, memunculkan kaidah, mencari cara secara ilmiah begitu ya, untuk bisa menentukan sebab akibat dari suatu hal. Oke. Nah, salah satu cara bagaimana epidemiologi itu menentukan atau melakukan pembuktian suatu sebab akibat itu seperti yang ada di PPT ini, ya. Kita lihat ya, ada tadi kalau kita bicara tadi konteks pengacara tadi yang bilang bahwa ada temennya yang sakit, misalnya kanker paru tadi ya, sedangkan saya tidak dan seterusnya gitu ya. Nah, kita ambil study case itu, kondisi satu. Kita punya seorang pengidap kanker paru. Nah, kita berikan pertanyaan, apakah Anda merokok? Iya. Apakah Anda kidal? Iya, gitu ya. Apakah Anda makan nasi? Iya. Apakah kita bisa langsung menentukan bahwa ternyata penyebab terjadinya kanker paru itu karena merokok? Belum bisa. Apa karena kidal? Apakah kidal menyebabkan kanker paru? Oh, ternyata nggak bisa dibuktikan juga, belum bisa nih, gitu ya. Secara naluriah, secara pemikiran kayaknya nggak bisa ditentukan. Kenapa ya? Setelah ini, kondisi satu ini, kita gambarkan di sisi kanannya, itu menjadi tabel seperti ini. Ada satu satu orang ya, kemudian dia perokok, tangannya kidal, kemudian dia makan nasi gitu ya. Total orang yang diteliti ada satu. Oh, ternyata kita simpulkan nggak bisa menentukan sebab akibat itu hanya dari satu data aja. Oke, kita nggak bisa nih cuma pakai satu data aja. Kita buat 100 pengidap kanker. Oke, sekarang kita hadirkan 100 pengidap kanker. Apakah 100 orang pengidap kanker ini merokok? 90% iya. Kidal 90% iya. Makan nasi 90% iya. Terus kita jabarkan kondisi tersebut menjadi sebuah tabel. Bentuknya seperti ini. Oh, terus kalau sudah dibentuk seperti ini, apakah langsung bisa kita simpulkan bahwa merokok kanker paru disebabkan oleh merokok? Tidak juga. Iya mungkin gitu ya. Tapi kalau konteksnya begitu di sini iya, berarti tangan kidal juga iya dong. Makan nasi juga iya. Nah, kita kemudian berpikir di epidemiologi, ternyata tidak bisa menyimpulkan sebab akibat itu kalau nggak ada pembandingnya. Nah, oke, kita hadirkan pembanding. Di sini ada 100 orang kanker paru dan 100 orang nggak kanker paru. Nah, itu kasih pembanding ya. Ternyata kondisi ini setelah kita jabarkan di tabel, bentuknya seperti ini. Apakah sudah cukup menampilkan data seperti ini? Bagaimana kita menyimpulkan? Oh, ternyata kita butuh uji statistik dan juga ada parameter kekuatan hubungannya gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu kita hadirkan uji statistik dan parameter kekuatan hubungannya. Kita munculkan p-value. Nah, itu ya setelah dihitung, dilakukan uji statistiknya, ada p-value-nya. Oh, kalau kurang dari p-value berarti hubungannya signifikan nih gitu ya. Nah, tapi ada dua nih signifikan, yang tangan dominan kiri atau kidal itu juga signifikan juga. Berarti kidal juga dong selain menjadi perokok. Oh, enggak juga ternyata ya, ternyata kita ternyata tidak bisa menyimpulkan kalau misalnya faktor-faktor perancu belum dikontrol ya. Oke, berarti masuk ke kondisi 5. Ini faktor ini ya, kondisi 5 ini untuk menunjukkan ada kekuatan hubungan pakai OR. Oh, itu kekuatan hubungannya sekian gitu ya. Nah, ternyata sudah p-value, sudah kekuatan hubungan, tapi ternyata setelah kita pikirkan kembali, nggak bisa kalau misalkan meneliti sebab akibat kanker paru yang sifatnya kronikal seperti itu dengan penelitian yang modelnya kasus kontrol, jadi harus kohort gitu ya.
Jadi oke, sekarang kita nggak case control, kita buat kita buat itu cohort. Setelah dikohortkan, ternyata nggak muncul juga, berarti harus eksperimental nih. Harus eksperimental. Kita buat eksperimental misalnya seperti itu. Kita buat eksperimental, tapi kemudian di akhir kita bertanya, apakah kidal itu jadi masuk akal kalau menyebabkan kanker paru? Ternyata setelah dicari landasan teorinya, tidak jelas juga untuk menjadikan kidal itu sebagai sebab dari kanker paru. Untuk saat ini mungkin tidak masuk akal, tapi belum tentu untuk masa depan. Jadi sebenarnya statistik itu sendiri adalah konsep probabilitas. Satu penelitian eksperimental sendiri itu tidak juga bisa mempengaruhi, tidak selalu bisa mempengaruhi, jadi butuh ada misalnya 100 penelitian eksperimental, kemudian kita bisa menyimpulkan sesuatu itu sebab akibat, dan mungkin ada proses selanjutnya. Modelnya probabilitas yang namanya statistik itu juga. Jadi tidak membatasi antara kedua titik ekstrim tadi. Statistik ini menengahi di antara keduanya, gitu ya, dan sifatnya bisa menjadi sebuah hipotesis sementara dan seterusnya. Nah, seperti itulah bagaimana statistik atau epidemiologi itu membuat pembuktian suatu sebab akibat. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita tahu tentang jenis hubungan sebab akibat, gitu ya. Kalau misalkan suatu hubungan antara sesuatu dengan sesuatu itu adalah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, ada 4 tipe kemungkinan hubungan sebab akibat tersebut itu disebutkan, diklasifikasikan, gitu ya. Ada 4 tipe kemungkinan hubungan antara faktor dengan kejadian suatu penyakit, antara sebab atau faktor dan akibat penyakitnya itu sendiri, gitu ya. Ada yang pertama itu adalah necessary. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah necessary dan sufficient. Yang kedua adalah necessary but not sufficient. Yang ketiga adalah not necessary but sufficient. Yang keempat adalah neither necessary nor sufficient. Apa itu? Ya, yang pertama kita bahas. Jadi kalau necessary, ya, kalau misalkan necessary and sufficient itu maksudnya apa? Jadi kalau necessary itu kan dibutuhkan, kalau sufficient itu kan cukup, gitu ya. Jadi necessary and sufficient itu adalah harus ada dan cukup untuk faktor tersebut. Kalau misalkan tanpa faktor itu, penyakit itu tidak akan muncul, ya. Tapi kalau ada faktor itu, maka penyakitnya pasti muncul, gitu ya. Jadi antara faktor dan disease itu adalah necessary dan sufficient hubungannya, gitu ya. Apa itu maksudnya? Jadi misalnya kita kasih contoh ke penyakit ya. Ini hubungan necessary dan sufficient itu terjadi pada penyakit AIDS ya. Penyakit AIDS ini akan tidak ada kalau nggak ada virus HIV. Virus HIV ini sebagai faktor yang necessary dan sufficient untuk terjadinya penyakit AIDS gitu. Bisa dipahami ya. Kalau nggak ada virus HIV, maka nggak akan terjadi AIDS. Kalau ada virus HIV, pasti terjadi AIDS, begitu ya. Jadi necessary dan sufficient, gitu ya. Kemudian hubungan yang kedua adalah necessary but not sufficient. Jadi harus ada tapi nggak selalu menimbulkan penyakit, gitu ya. Setiap ada faktor nih, ada faktor A, B, C, itu dibutuhkan untuk terjadinya penyakit. Nah, biasanya ini dibutuhkan dalam sekuens waktu yang sifatnya spesifik. Nah, kita masuk ke contoh misalnya. Contohnya penyakit TB. Nah, basil TB itu adalah faktor yang dibutuhkan necessary untuk terjadinya penyakit TB, but not sufficient, tapi nggak cukup kalau hanya kehadiran bakteri
TB aja, Mycobacterium TB-nya hadir, hanya Myco-TB-nya saja yang hadir untuk menimbulkan sakit TB pada seseorang. Dibutuhkan faktor lain, apa itu? Misalnya faktor gizi, daya tahan tubuh yang menurun, dan seterusnya itu baru sufficient untuk terjadinya penyakit. Jadi Bacil TB terhadap penyakit TB itu necessary but not sufficient. Gitu. Jadi harus ada faktor-faktor lain untuk terjadinya penyakit TB. Begitu ya. Oke, coba dicerna. Kemudian selanjutnya adalah jenis hubungan antara faktor dengan disease itu not necessary but sufficient. Jadi cukup tapi nggak harus ada. Jadi kalau dengan adanya faktor tersebut itu cukup untuk bisa terjadinya penyakit. Tapi dia nggak selalu harus ada untuk terjadinya penyakit tersebut. Artinya apa? Artinya banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit itu terjadi. Nah, contohnya apa? Contohnya penyakit leukemia. Nah, leukemia itu bisa disebabkan karena adanya radiasi, gitu ya. Bisa disebabkan karena adanya paparan zat kimia, misalnya benzen, gitu ya. Nah, masing-masing faktor tadi kalau ada sendiri itu cukup untuk menimbulkan penyakit, tentu sesuai dengan ambang batasnya ya, radiasinya berapa, benzennya berapa, paparan berapa lama, dan seterusnya dengan dosis yang paparan yang menyebabkan hingga leukemia begitu. Nah, dia cukup masing-masing baik radiasi maupun benzen itu cukup untuk menyebabkan leukemia. Tapi nggak harus ada kedua faktor tersebut untuk menyebabkan leukemia. Masing-masing sendiri itu juga bisa, benzen sendiri, radiasi sendiri bisa menyebabkan timbulnya penyakit leukemia. Itu namanya not necessary, nggak butuh-butuh banget, tapi sufficient, cukup, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah neither necessary nor sufficient. Jadi nggak necessary juga, nggak sufficient juga, intinya kompleks lah hubungannya. Nah, neither necessary nor sufficient ini biasanya representatif untuk menggambarkan hubungan kausal antara penyakit-penyakit kronis gitu. Jadi multifaktor yang menyebabkan suatu penyakit itu terjadi biasanya pada penyakit-penyakit yang kronik gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada? Ada pertanyaan? Sudah paham tentang hubungan kausal ini? Oke, nanti akan banyak soal dari sini ya. Bagaimana hubungan antara penyakit ini dengan faktor ini dan lain sebagainya. Nah, kalian harus menganalisis apakah dia necessary and sufficient, necessary but not sufficient, atau not necessary but sufficient, atau yang hubungan kompleks ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kita mempelajari tentang segitiga epidemiologi. Segitiga antara host, agent, dan environment. Jadi ada host. Host itu adalah semua faktor yang ada pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu penyakit atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit ya. Apa faktor-faktor yang ada pada diri manusia, yaitu genetikanya, ya kalau kita bicara penyakit-penyakit genetik begitu ya. Ada usianya mempengaruhi, jenis kelaminnya, ras, warna kulit, fisiologi tubuh, keadaan imunologi, perilaku, dan lain sebagainya, bentuk anatomi, imunitas, status gizi secara umum. Nah itu. Jadi semua faktor yang menempel pada diri manusia, termasuk manusia sebagai makhluk sosial, misalnya adat istiadat, agama, hubungan keluarga, pendidikannya, pekerjaannya, perkawinannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian agent. Kalau agent itu adalah substansi atau elemen tertentu, baik dia hidup maupun tidak hidup ya, yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan host tadi, dengan host yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan gitu ya, akan menjadi stimulus untuk menimbulkan terjadinya penyakit gitu ya.
sifat-sifat agen biologis ya. Ada agen biologis, ada non biologis tadi ya. Yang namanya agen itu nggak selalu yang hidup, tapi yang tidak hidup itu juga bisa disebut agen. Jadi ada kalau yang agen yang hidup dia pasti punya patogenitas ya, kemampuan menimbulkan reaksi pada host sehingga timbul penyakit itu arti patogenitas itu. Kemudian juga dia mempunyai sifat virulensi. Virulensi itu adalah ukuran keganasan atau derajat kerusakan yang bisa diakibatkan oleh agen tersebut. Kemudian antigenisti, kemampuan agen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh pada host. Infectivity, kemampuan untuk menginvasi dan menyesuaikan diri ketika dia bertempat tinggal dan berkembang di dalam diri host, gitu ya. Itu adalah sifat-sifat dari agen biologi gitu. Nah, kemudian juga ada environment yang menjadi lingkungan fisik, lingkungan biologi serta lingkungan sosial ekonomi pada yang menjadi tempat ya atau lingkungan bagi agen dan host tadi. Oke. Nah, setelah kita pahami segitiga epidemiologi tadi, kita kemudian melihat ya tentang konsep sehat dan sakit itu sendiri. Dari proses terjadinya penyakit, ada hubungan segitiga epidemiologi, kita sudah bahas hubungan kausalnya juga. Nah, kita sekarang mestinya sudah bisa menentukan batas-batas antara sehat dan tidak sehat atau sakit itu. Menurut WHO, sehat itu adalah keadaan kesempurnaan fisik, mental, sosial, dan nggak cuma bebas dari penyakit atau kelainan cacat saja secara fisik gitu, tapi juga mental, mental dan sosialnya seseorang itu juga menjadi definisi sehat itu sendiri. Dengan demikian, maka sakit itu bisa diartikan penyimpangan dari sesuatu yang sifatnya optimal kan? Ya, jadi sesuatu yang sudah optimal gitu ya, normal pada diri seseorang, kemudian terjadi penyimpangan baik itu secara fisik, mental maupun sosial, itu yang disebut sakit. Sedangkan penyakit merupakan suatu proses gangguan fisiologis ya, juga gangguan psikologis dan juga gangguan behavior gitu ya itu. Dan ada tambahan juga kalau dalam konteks Islam ya, Prof. Dadang Hawari itu menyebutkan juga bahwa ada penyimpangan secara spiritual itu juga bisa disebut sebagai tidak sehat gitu ya. Itu. Jadi ada 4 aspek, yaitu aspek fisik, aspek sosial, aspek mental maupun spiritual yang harus dijaga untuk tetap normal, optimal, tidak ada penyimpangan sehingga itu bisa disebut sebagai sehat, gitu ya. Setelah konsep sehat dan sakit kita pahami, kemudian kita harus memahami juga tentang istilah-istilah yang ada pada konsep sehat dan sakit. Kita mengenal adalah ada kerentanan dan juga keterpaparan. Keterpaparan itu adalah suatu keadaan di mana pejamu atau host tadi berada pada pengaruh atau berinteraksi dengan unsur penyebab primer maupun sekunder dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong proses terjadinya penyakit. Jadi terpapar begitu ya, berada pada masuk ke dalam lingkungan yang bisa berinteraksi dengan unsur penyebab gitu ya. Nah, kalau kerentanan apa? Suatu keadaan di mana si host tersebut punya kondisi yang mudah dipengaruhi gitu. Kalau terpapar dia masuk ke lingkungan yang bisa dipengaruhi, kalau kerentanan dia berada pada kondisi yang mudah dipengaruhi sehingga timbul penyakit. Peranan faktor keterpaparan dan kerentanan ini sangat penting dalam epidemiologi karena faktor kerentanan itu menjadi keadaan kekebalan suatu masyarakat
serta sifat penyakit dalam masyarakat tersebut yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan-perhitungan epidemiologi, dalam kegiatan-kegiatan epidemiologi. Kedua faktor tersebut ini berhubungan erat dengan faktor resiko. Apa itu faktor resiko? Dalam konteks faktor resiko yaitu tingkat besarnya resiko untuk mengalami proses penyakit atau untuk menjadi sakit. Jadi rentan dan terpapar itu menjadi faktor yang berhubungan dengan seseorang itu bisa mengalami proses penyakit atau untuk menjadi sakit. Dalam kegiatan observasi epidemiologi, faktor kerentanan itu bisa menjadi faktor yang sangat esensial, ya, apalagi untuk pengamatan atau observasi di penyakit menular atau infeksi. Jadi faktor kerentanan ini harus selalu diperhitungkan derajatnya terhadap proses infeksi tersebut, serta dihitung juga kemampuan individu dan masyarakat dalam menghadapi atau melawan terjadinya proses penyakit tersebut. Nah, kita sering melihat ya adanya proses infeksi itu terjadi, tapi penyakitnya nggak timbul, gitu ya. Sedangkan pada penyakit yang bukan infeksi, faktor dan derajat kerentanan terhadap suatu unsur penyebab tertentu itu mungkin akan menimbulkan dampak tertentu yang bisa muncul dalam bentuk peningkatan proses penyakit. Ya, jadi kondisi intinya kondisi terpapar dan kondisi rentan itu bisa menjadi penyebab seseorang itu muncul penyakit atau tidak, gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada tabel nih ya, keadaan kekebalan itu rentan atau kebal gitu ya, rentan atau kebal secara ekstrim ya. Kemudian ada terpapar atau tidak terpapar, kalau positif itu terpapar, kalau negatif itu tidak terpapar. Kalau misalnya terpapar bertemu dengan sesuatu yang rentan, maka di sini yang kosong ini kursor saya kelihatan nggak? Ya. Jadi kalau terpapar yang positif ini kita lihat tabelnya ya. Positif kemudian rentan, maka kalau rentan ketemu dengan terpapar itu maka akan terjadi sakit. Di bawahnya sebaliknya kalau rentan tapi tidak terpapar ya mungkin tidak sakit karena tidak terpapar. Sekarang dalam kondisi kebal atau tidak rentan. Jadi kalau tidak rentan tapi dia terpapar mungkin tidak sakit. Tapi dia kebal tapi dia tidak terpapar tentu tidak sakit gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi adanya hubungan keterpaparan dan kerentanan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tabel itu tadi, maka bagi kita jelas ya, seseorang itu bisa menjadi sakit apabila orang tersebut mengalami keterpaparan terhadap unsur penyebab tertentu, entah itu primer maupun sekunder gitu ya, mau kausa yang utama maupun kausa yang sekunder begitu ya. Dan di lain pihak orang tersebut sekaligus berada pada tingkat kerentanan tertentu begitu ya. Kedua faktor kerentanan dan keterpaparan ini sangat dipengaruhi pula juga oleh unsur lingkungan, unsur host gitu ya. Jadi ada multikausa di situ. Oleh karenanya dalam ilmu epidemiologi terapan itu keadaan rentan dan terpapar ini harus betul-betul disadari hubungannya dengan host dan juga pejamu dan juga host, pejamu atau agent maupun lingkungan itu harus betul-betul disadari terutama tingkat kuantitas maupun kualitasnya ya serta sifat dan bentuk dari unsur yang menimbulkan keterpaparan tersebut ya gitu. Oke. Nah, kita mulai masuk ke riwayat alamiah penyakit. Ini adalah gambar yang sangat populer gitu ya, dan harus betul-betul kalian kuasai dan ini bisa menjadi apa ya, logika yang menggambarkan kita bagaimana perkembangan penyakit pada seseorang itu muncul menurut perjalanan waktu,
gitu ya. Penyakit di sini, riwayat alamiah penyakit, ini maksudnya penyakit nggak cuma merujuk pada kesakitan atau morbiditas saja, tapi juga yang berakhir pada kematian, gitu ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini perjalanan penyakit itu dimulai dengan terpaparnya, saya pakai ini ya, pakai annotate. Oke. Nah, dimulai dengan terpaparnya individu yang tadi itu sebagai pejamu yang rentan, ya harus rentan dulu untuk bisa timbulnya suatu penyakit ini ya, individunya rentan. Nah, yang masuk adalah agen kausal, agen penyebabnya. Nah, tadi yang ada pada segitiga epidemiologi ini masuk, kemudian paparan atau exposure ini maksudnya adalah kontak atau kedekatan dengan sumber agen penyakit. Jadi konsep paparan ini berlaku untuk penyakit baik yang non infeksi maupun yang infeksi gitu ya. Misalnya yang infeksi ya, virus hepatitis B gitu ya. Virus hepatitis B masuk sebagai agen kausal, dia akan menginduksi terjadinya penyakit hepatitis B. Misalnya lagi kalau yang non infeksi, paparan stres ya. Jadi sebagai agen kausalnya itu adalah paparan stres gitu ya, yang terpapar stres, keterpaparan tadi oleh stres. Paparannya tadi saya sampaikan bahwa sesuai dosisnya, paparan stresnya terus-menerus misalnya. Nah, itu bisa terjadi misalnya menginduksi menjadi kesakitan yang misalnya neurosis kayak gitu. Kemudian paparan radiasi gitu ya, bisa terjadi menginduksi terjadinya kanker begitu ya, tadi leukemia gitu ya, seperti itu. Arti induksi di sini merupakan aksi yang mempengaruhi terjadinya tahap awal suatu hasil, dalam hal ini mempengaruhi terjadinya suatu proses patologis gitu ya. Induksi ini masih masa awalnya suatu proses patologis. Jadi belum terjadi patologis kalau misalkan dia baru mulai masuk paparannya si agen kausal ini gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat dia masuk, kemudian mengalami proses induksi, terjadinya awal proses patologis. Nah, tadi yang induksi ini belum patologis ya. Kalau patologis itu penyakitnya menjadi irreversible, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau sudah masuk ke masa awal proses patologis ini, nanti kemudian muncul masuk ke proses promosi. Proses promosi ini mulai promote penyakitnya, mulai promote dan muncul gejala klinis. Nah, ini di titik yang ini itu mulai muncul gejala klinisnya gitu ya. Nah, pada saat fase proses induksi dan mulai terjadinya promosi ini belum ada gejala. Jadi ini adalah fase subklinis. Kalau kita bilang sering dengar ada subklinis itu ya ini. Jadi subklinis itu mulai dari masuknya mulai masuknya agent sampai kemudian terjadi gejala klinis. Itu adalah fase simptomatis. Agentnya sudah masuk, sudah terjadi proses induksi, sudah terjadi proses promosi gitu ya. Nah, tapi ini belum muncul gejala. Jadi masih asimptomatik gitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan kondisi-kondisi bagaimana kita mengintervensi dan melakukan pencegahan. Oke, kita hold dulu di sini. Kemudian setelah terjadinya gejala klinis, itu namanya fase klinis. Itu ya, ini kita lihat di sini. Sorry. Kemana annotate-nya hilang. Ya, ini dari mulai terjadinya gejala klinis sampai kemudian ada fase akhir nanti. Fase akhir ini bisa berupa sembuh
bisa berupa cacat, bisa berupa kematian. Jadi ini yang namanya fase klinis. Nah, di sini ada durasinya berapa lama, ekspresi dari penyakitnya gitu ya. Nah, ini berakhir nanti, entah itu berakhirnya sebagai sembuh, cacat ataupun mati. Ini namanya fase klinis. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan treatment terhadap suatu penyakit kalau kita bisa melihat dari kondisi-kondisi ini. Ada istilah-istilah dalam riwayat alamiah penyakit yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Windows period. Windows period itu adalah periode waktu sejak infeksi hingga terdeteksinya infeksi melalui tes laboratorium. Ya, jadi belum muncul gejala klinis mungkin ya, tapi tes laboratorium sudah menunjukkan adanya perubahan abnormalitas. Nah, itu namanya window period gitu ya. Jadi dalam window period ini individu itu host sudah terinfeksi, sehingga kalau sudah terinfeksi dia bisa menularkan penyakit meskipun infeksi itu belum terdeteksi oleh tes laboratorium. Nah, window period itu tadi saya ulangi, window period itu mulai masuknya agen kausal, mulai terjadinya infeksi itu terjadi sampai mulai terdeteksi laboratorium. Jadi pada saat window period itu belum bisa terdetek oleh laboratorium, gitu ya. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi itu yang namanya Windows period. Kalau misalnya kita mau buat skemanya mungkin seperti ini. Nah, ini namanya Windows period. Nah, oke. Kita sebut ini misalnya Windows period ya. Nah, di sini orang bisa menularkan padahal hasil lab-nya masih negatif begitu ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium pada masa ini tentu tidak akan muncul hasil positif gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan ada yang namanya sojourn time gitu. Jadi waktu sejak penyakit terdeteksi oleh screening hingga timbulnya manifestasi klinik. Jadi waktu setelah terdeteksi laboratorium hingga terjadinya manifestasi klinik itu namanya sojourn time. Nah, belum ada simptomnya, nggak muncul, simptomnya belum muncul, tapi dia sudah ada hasil lab-nya. Nah, gitu ya. Jadi, ini adalah untuk early diagnostic. Early diagnostic harus di sini. Makanya kita perlu tahu nih, masa inkubasi suatu penyakit, misalnya HIV. HIV itu antibodinya akan muncul hanya akan muncul di 3 minggu hingga 6 bulan setelah infeksi. Jadi kalau tes HIV dilakukan dalam waktu window period belum muncul antibodi HIV-nya, maka sebagian orang itu nggak akan menunjukkan hasil positif. Jadi window period-nya tuh bahkan sampai 3 minggu hingga 6 bulan bahkan, gitu ya. Kan tadi 3 minggu hingga 6 bulan baru bisa terdeteksi. Karena itu tes HIV itu harus ditunda paling sedikit 12 minggu atau 3 bulan sejak waktu perkiraan paparan. Ya, paparan tuh misalnya tadi ya bertemunya agen kausal dengan host. Kalau HIV ya berarti mungkin ada interaksi dengan jarum suntiknya, ada melakukan hubungan seksual dengan orang HIV gitu ya. Nah, itu kalau misalnya 12 minggu atau 3 bulan itu kira-kira belum positif, maka harus dipertimbangkan 6 bulan kemudian diulang, gitu ya. Karena tadi Windows period-nya sampai 6 bulan, gitu ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi ini tidak berguna nih pada masa Windows period untuk melakukan pemeriksaan
apa namanya, laboratorium. Baru bisa di masa sojourn time ini. Belum ada simptomnya, tapi sudah bisa dideteksi oleh laboratorium. Nah, pada kondisi ini kita bisa melakukan early diagnosis dan juga prompt treatment gitu ya. Prompt treatment bisa dilakukan ke semua fase. Prompt treatment itu adalah treatment yang dari sini ya. Prompt treatment ketika host masuk sampai terjadinya apa namanya, simptom gitu ya, treatment yang awal atau early diagnosis itu di sojourn time gitu ya. Nah, ini masa subklinis ini, masa asimptomatik ini disebut juga masa inkubasi dari suatu penyakit gitu ya, masa inkubasinya. Nah, gitu. Oke, kemudian untuk aspek pencegahan, kita bisa melakukan pencegahan primer itu di sini. Makanya ada istilah pencegahan primer. Pencegahan primer itu maksudnya apa sih? Nah, itu yang pencegahan yang bisa kita lakukan di masa mulai masuknya paparan agent kausal sampai proses induksi itu selesai. Itu pencegahan primer. Atau pencegahan sekunder. Ketika sudah mulai proses promosi, mulai irreversible, tapi belum muncul gejala klinis. Nah, itu bisa kita lakukan pencegahan sekunder. Kalau pencegahan tersier ya sudah ekspresi penyakitnya, udah masuk fase klinis. Itu namanya pencegahan tersier, gitu ya. Oke, jadi itu apa lagi? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Izin jawab dok, masih belum ada. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu kalau sudah cukup dimengerti, kita lanjutkan. Saya stop dulu annotate-nya. Ya. Hapus dulu, hapus. Ya. Dari yang tadi kita sudah ya, kita tadi sudah mempelajari tentang riwayat alamiah penyakit, sekarang kita masuk ke konsep 3 level pencegahan utama tadi. Ya. Jadi seperti yang tadi sedikit saya jelaskan bahwa pencegahan itu yang tingkat pertama atau primer itu kita bisa lakukan kan tadi sejak agent kausalnya masuk sampai terjadinya berakhirnya proses induksi masuk ke fase irreversible gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita melakukan promosi kesehatan. Apa aja tuh? Penyuluhan kesehatan, melakukan perbaikan lingkungan perumahan, penyediaan sanitasi yang baik di lingkungan, melakukan perbaikan gizi begitu ya agar daya tahan tubuh baik dan seterusnya. Kemudian ada konsultasi genetik untuk penyakit-penyakit yang sifatnya genetik, juga melakukan pengendalian faktor lingkungan. Itu yang bisa kita lakukan pada kondisi health promotion di pencegahan primer. Lalu kalau misalkan yang sifatnya proteksi yang spesifik itu apa? Misalnya memberikan imunisasi, nah itu masuk ke pencegahan primer. Memberikan nutrisi khusus, gitu ya. Pemberian vitamin A, tablet zat besi biar nggak anemia. Perlindungan pekerja terhadap bahan berbahaya, gitu ya. Memakai memakai APD yang baik, kemudian ada modifikasi engineering, modifikasi administratif dalam lingkungan kerja begitu ya. Perlindungan terhadap sumber-sumber pencemaran dan seterusnya. Kemudian untuk pencegahan sekunder. Nah, ini untuk pencegahan sekunder itu apa yang bisa dilakukan ya kita bisa tadi di fase mulai penyakit itu irreversible tapi masih masuk dalam masa inkubasi, dia mulai masuk fase promotif begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Ini di masa sojourn time itu tadi,
Ya diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Sudah didiagnosis, hasilnya mungkin muncul karena sudah terdeteksi, sudah lewat masa window period, sudah terdeteksi di laboratorium. Kita bisa lakukan pengobatan yang tepat, melakukan prompt treatment gitu ya. Kita bisa lakukan general check up, survei, screening, mencari kasus ya kan, pencarian kasus, pemeriksaan secara khusus, monitoring dan surveillance epidemiologi itu dilakukan di sini. Pemberian obat yang rasional dan efektif gitu ya. Pembatasan kecacatan, misalnya pembatasan kecacatan tuh melakukan operasi plastik misalnya, pemasangan pin, pen, pemasangan pen pada tungkai gitu ya yang patah gitu dan seterusnya. Ini artinya biar dalam konteks ini maksudnya dalam konteks tidak terjadi kecacatan gitu ya. Kemudian pencegahan tersier pada keadaan yang sudah terjadi kerusakan patologis, sudah muncul keluhan-keluhan klinis gitu yang sifatnya irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi, ya berarti apa yang bisa kita lakukan ya berarti rehabilitasi gitu ya, rehabilitasi fisik, sosial, kerja dan lain sebagainya. Itu. Oke. Nah, itu selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Stop share. Ya, kuliahnya selesai. Kalau tadi memperhatikan apa yang kita diskusikan, akan banyak soal yang keluar dari situ ya, kecil-kecil. Tadi di jenis-jenis hubungan kausal, kemudian ada di riwayat alamiah penyakit, itu akan muncul banyak sekali soal-soal di situ. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah bisa mengerjakan gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Oke. Ya baik, kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dok. Ya, sama-sama. Sehat selalu, dokter. Ya, terima kasih.